Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi lanjutan kita, masih di topik pecahan, fokus pada pembagian pecahan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ini. Bagi yang belum menyaksikan video di part-part sebelumnya, part 1, 2, 3 dengan topik pecahan, silahkan cek di link yang ada di deskripsi. Silahkan. Kita hari ini langsung membahas seputar pembagian pecahan. Sebelumnya kita sudah membahas perkalian pecahan, jadi pada pembagian pecahan ini ada kaitannya ya, jadi nanti dalam proses operasi hitungnya pembagian pecahan berkaitan dengan perkalian pecahan. Untuk menemukan jawaban dari soal pembagian pecahan ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah mengubah pecahan menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan yang sudah disajikan itu bentuknya campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa masih ingat ya, jadi pembilang per penyebut. Pembilang itu yang di atas dan penyebut yang di bawah. Kalau yang sudah lupa atau mungkin ingat-ingat lupa, silahkan cek lagi di video part 1, linknya ada di deskripsi. Oke, selanjutnya yang kedua, ubah menjadi perkalian dengan cara menukar atau membalik pembilang dengan penyebut pada pecahan pembagi. Nah, maksudnya seperti apa? Menukar, membalik. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 2/5 dibagi 1/2. Perhatikan. Yang pertama di sini pembagian. Kok di sini jadi perkalian? Coba kita simak baik-baik. Lihat yang ada di lingkaran merah. Nah, ini adalah yang kita pecahan yang kita tukar atau balik. Dari pembagian menjadi perkalian, syaratnya adalah pecahan pembagi ini kita balik. Yang sebelumnya penyebut menjadi pembilang, yang sebelumnya pembilang menjadi penyebut. Nah, 1/2 dibalik 2/1 dan sudah menjadi bentuk perkalian. Sehingga kalau sudah seperti ini, langsung kita bisa lanjutkan operasi hitungnya, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, 2/5 dikali 2/1 sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 1 sama dengan 4/5. Oke, mudah ya. Insya Allah mudah kalau kita sudah memahami konsepnya. Insya Allah mudah. Nah, kita langsung masuk ke latihan soal. Yang pertama ada 2/3 dibagi 1/2 sama dengan, kemudian ada yang kedua 2/1/2 atau 2,5 dibagi 1/4 sama dengan, selanjutnya 3/1/4 dibagi 0,5. Nah, soal-soal seperti ini sudah terlihat ya, mana yang perlu kita ubah menjadi pecahan biasa. Nomor 2, kemudian nomor 3. Ini dua-dua pecahannya ya, dua-duanya kita ubah menjadi pecahan biasa nanti. Lanjut, langsung masuk ke nomor 1, 2/3 dibagi 1/2. Pertama adalah ubah menjadi perkalian. Nah, seperti tadi konsepnya, karena ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kita langsung saja 2/3, ingat pecahan pembaginya kita apakan? Nah, 2/1 kita balik atau tukar. 2/1 dari mana? Perhatikan, 1/2 kita ubah menjadi perkalian, otomatis dibalik atau ditukar. Pembilang dengan penyebut, penyebut dengan pembilang ya, 2/1. Nah, kalau sudah seperti ini kita enak, tinggal menghitung operasi perkaliannya. 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya 4/3. Atau kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana dengan cara mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, 4/3 itu sama dengan 4 dibagi 3. Kita bisa menggunakan cara porogapit atau yang lainnya. Ya, 4 muat berapa? 3, muat 1. Sisanya berapa? 1. Sisanya sebagai pembilang dan penyebutnya sama 3 ya. Seperti itu. Mudah insyaallah. Ketika ada di soal kalian menjawab 4/3 boleh, tetapi lebih lengkap lagi adalah lebih bagus lagi 1/3.
karena bisa saja pilihan jawaban adalah dalam bentuk pecahan campuran. Oke, gampang ya. Nomor 1, lanjut nomor 2, meningkat taraf kesulitannya. Nah, di sini ada yang perlu kita ubah. Apanya? Pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa. Perhatikan. 21/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? 21/2 ini tanda panahnya. Kalau ke sana itu 4 diapakan? Kali ya. Kemudian kalau ke atas ke pembilang ditambah, hasil perkalian ditambah jadi 5/2. Dari hasil sini langsung kita masuk ke operasi hitungnya. Ubah menjadi perkalian 5/2 ya. Kita pakai yang ini yang sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, dibagi 1/4 ya. 5/2. Loh kok 4/1? Nah, ingat-ingat lagi. Kalau sudah dibalik dari mana? Dari pecahan pembagi sini ya. Kalau pembagi menjadi perkalian, pecahan pembaginya itu dibalik. Nah, gitu. Kemudian langsung kita kalikan 5 kali 4, kemudian 2 kali 1, hasilnya adalah 20/2. Kita hitung 20/2 berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya 10. Lanjut soal yang ketiga. Meningkat lagi kesulitannya, tapi insya Allah mudah karena semuanya kalau kita pahami konsepnya pasti bisa. Hitunglah 3/1/4 dibagi 0,5. Kita ubah. Pertama 3/1/4. Masih ingat caranya? 4 diapakan? Ketiga dikali ya 12. 4 dikali 3 12. Kemudian selanjutnya adalah ditambah dengan pembilang 1. Jadi 13/4. Nah, selanjutnya 0,5 kita ubah. Bilangan bulatnya ada berapa? Ada 1 yaitu 5 ya. 5 per di belakang koma. Ada berapa? Ada 1 digit. Berarti nilainya puluhan. 10. Oke, di belakang koma ada 1 angka. Nah, kita sederhanakan supaya mudah nanti menghitung perkaliannya. 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. Jadi atas dibagi 5, bawah juga dibagi 5. 5 dari mana? Kita pilih angka yang bisa membagi keduanya ya. Kalau bisa dibagi 1 ya 1, pasti jawabannya itu ya. Kalau bisa dibagi 2 ya 2. Nah, di sini bisa dibagi 5 semuanya. Dan hasilnya 1/2. Nah, kita sudah mengetahui pecahan biasa dari kedua pecahan ini. Selanjutnya kita masukkan ke operasi hitung perkaliannya. 13/4 ya. Kemudian dibagi 1/2 sama dengan 13/4. 2/1 dari mana? Ya, betul. Nah, dari sini kita balik atau tukar karena sudah menjadi perkalian 2/1. Langsung kita masuk ke perkaliannya. 13 dikali 2 dan 4 dikali 1. Nah, di sini 26/4. Kita sederhanakan lagi. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 26 muat berapa? 4. Nah, betul, 6. Sisanya berapa? Ya, 2. Jadi 6 2/4. Kita sederhanakan ya. Dibagi 2, ya yang kita sederhanakan adalah pecahannya. Bilangan bulat 6-nya tidak. Jadi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi jawabannya adalah bisa 6 2/4 atau lebih lengkap lagi, lebih tepat lagi. Yang paling sederhana adalah 6,5 atau 6/1/2. Oke, gampang ya. Insya Allah gampang karena kalau kita sudah memahami konsepnya kita pasti bisa. Oke, untuk yang terakhir tetap rajin ibadah dan belajar ya. Jangan lupa bersyukur dan berdoa untuk kesehatan kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Terima kasih dari saya. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.